Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 dengan anggota saya Eka Putri Ayu Pratiwi dengan NPM 2317031033 dan saya Helen Ramadhani dengan NPM 2317031016. Dan saya Alia Rahmawati dengan NPM 2317031108. Di sini kami akan mempresentasikan perhitungan CPM pada proyek pembangunan Taman Kota. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Helen. Baik, yang pertama itu ada permasalahan, yaitu pemerintah Kota Bandar Lampung sedang gencar melaksanakan program Kota Hijau dan Sehat 2025. Dalam rapat mingguan bersama jajaran dinas, Wali Kota Bandar Lampung menyampaikan rencana mendadak, yaitu ingin dalam 1 bulan ke depan Bandar Lampung sudah memiliki taman kota baru yang bisa dinikmati masyarakat dan menjadi simbol wajah kota. Lokasi yang dipilih Wali Kota sebenarnya strategis. Namun lokasi itu sudah lama kosong dan hampir tidak terurus. Waktu yang tersedia sangat singkat, karena taman tersebut juga akan dijadikan sebagai salah satu perayaan hari jadi Kota Bandar Lampung yang nantinya akan dihadiri sebagai tamu penting daerah. Normalnya, proyek taman seperti ini memakan waktu sekitar 40-45 hari. Tetapi dengan tenggat ketat, tim proyek harus mengefisiensikan waktu dan membuat taman itu dalam waktu sebulan. Mereka berencana menggunakan metode CPM dan crashing agar proyek tetap selesai tepat waktu dan tidak boros biaya. Selanjutnya itu ada manajemen inti. Yang pertama itu adalah manajer penanggung jawab proyek, yang kedua ada kepala lapangan, dan ketiga manajer keuangan. Yang manajer penanggung jawab sebagai proyek itu adalah mengelola seluruh aktivitas proyek, menyusun jadwal, memimpin tim, mengontrol biaya dan waktu, melapor ke sponsor. Untuk kepala lapangan itu sendiri mengawasi pekerjaan harian di lokasi, menjamin keselamatan dan kualitas kerja, mengatur pekerjaan di lapangan. Yang manajer keuangan itu sendiri yaitu mengatur anggaran, pembayaran kontraktor, pembelian material, dan laporan keuangan. Dan yang keempat itu ada perencanaan jadwal, membuat CPM atau Work Crash Analysis, pengaturan timeline, evaluasi keterlambatan. Yang kelima itu ada pengawas kualitas, itu adalah mengontrol standar kualitas material dan hasil pekerjaan, menerima atau menolak hasil kerja. Yaitu ada tim yang terakhir itu ada tim K3, keselamatan, menjamin keamanan kerja, penggunaan APD serta pencegahan kecelakaan dan polusi proyek. Selanjutnya itu adalah tim teknis lapangan. Yang pertama itu ada insinyur sipil, itu adalah perhitungan struktur area taman, jalur kolam dan fondasi. Yang kedua itu adalah arsitek landscape, itu adalah perhitungan struktur area taman, jalur kolam dan fondasi. Yang ketiga itu adalah teknisi kelistrikan, itu biasanya instalasi lampu, panel listrik, sistem taman dan sistem taman malam hari. Yang keempat itu pengukuran lahan, yaitu pengukuran awal, leveling, marking titik struktur. Yang kelima itu adalah eskavator dan loader, itu biasanya pembersihan lahan dan penggalian. Yang keenam itu adalah pekerja taman, itu biasanya penanaman pohon, rumput, dan perawatan. Yang ketujuh itu adalah pengecatan dan sentuhan akhir, perbaikan akhir, pembersihan area, dan pengecekan estetika. Tahapan persiapan proyek itu yang pertama ada rapat proyek, yaitu wali kota memberi instruksi pembangunan taman dengan tenggat ketat kurang lebih 1 bulan. Mandor dan tim proyek menerima arahan teknis awal. Yang kedua itu adalah survei lapangan, yaitu mengukur kondisi lahan, batas area, kontur. Selanjutnya ada dokumentasi foto atau video lapangan. Yang ketiga itu adalah penyusunan rencana kerja, yaitu yang pertama membuat urutan pekerjaan, yang kedua menentukan kebutuhan tenaga kerja harian, yang terakhir itu adalah menentukan kebutuhan peralatan. Tahapan proyek itu sendiri itu ada yang pertama tahapan perencanaan teknis, yaitu 1 pembuatan desain taman, yang kedua penyusunan RAB, dan yang ketiga itu adalah perizinan dan administratif. Yang kedua itu adalah tahap pelaksanaan konstruksi. Yang pertama itu adalah pembersihan dan perataan lahan, yang kedua itu adalah pembuatan struktur fasilitas, yang ketiga itu adalah penanaman pohon dan rumput, yang keempat itu adalah pemasangan lampu dan taman bangku, yang kelima itu adalah proses finishingnya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia.
Baik, yang selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang proses dan kegiatan. Nah, di sini sudah ada aktivitas dan nama kegiatan. Yang pertama yaitu ada A, B, ini tuh mewakili survei lokasi dan pengukuran lahan. Selanjutnya ada B, C, yaitu penyusunan desain taman, B, D yaitu perizinan, B, E yaitu pembersihan dan perataan lahan, C, E yaitu penentuan titik struktur taman, D, E yaitu pengiriman material ke taman, F yaitu pembangunan fasilitas umum, G yaitu penanaman pohon dan rumput, G yaitu instalasi lampu dan tempat duduk, H yaitu finalisasi dan finishing, dan yang terakhir yaitu I pembukaan. Nah, di sini sudah ada tabel tentang aktivitas, waktu dan biaya. Nah, di sini untuk aktivitas seperti yang sudah saya jelaskan tadi, nah, sebagai berikut. Dan untuk waktu dan biaya itu terbagi jadi dua, yaitu ada waktu normal dan biaya normal, serta waktu crash dan biaya crash. Nah, di sini untuk waktu normalnya ada sebagai berikut. Nah, ini untuk biaya normalnya. Nah, selanjutnya yaitu untuk waktu dan biaya yang sudah di crash. Nah, selanjutnya setelah kita dapat tabel ini, kita bisa menentukan slope-nya. Nah, di sini didapat slope-nya sebagai berikut. Nah, setelah tadi kan kita udah dapet tabelnya ya. Jadi kita bisa menentukan graf awalnya dari tabel berikutnya. Jadi ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, di sini panahnya sesuai dengan aktivitas yang sudah kita tentukan tadi. Nah, di sini setelah kita dapat graf awal, kita bisa menyelesaikan langkahnya. Nah, di sini ada untuk yang bagian normal. Pertama itu untuk forward pass. Nah, kita tuh kalau untuk forward pass tuh kita ambil titik yang paling besar gitu. Nah, sehingga kita akan dapat 40 ya, dapat 40. Terus habis itu untuk backward pass-nya kita ambil yang paling terkecil gitu, sehingga kita dapat waktu normal dan biaya normalnya itu untuk waktunya 40 hari dan biaya normalnya 22.900.000. Nah, setelah kita udah menghitung waktu dan biaya normal, di sini kita mendapatkan titik kritis. Nah, di sini titik kritisnya ada A, B, D, E, F, G, H, dan I. Nah, setelah kita mendapatkan titik kritis, maka kita akan crash di slope terkecilnya. Di sini kita crash G ke H. Nah, di sini sebenarnya G ke H itu tuh bisa turun 2 langkah gitu kan. Tapi di sini kita mengcrashnya satu kali. Nah, di sini kan karena kita tadi ambil G dan H, makanya dari G ke H awalnya 7 menjadi 6. Sehingga kita dapatkan di sini 39 hari. Tapi karena G ke H ini tuh bisa turun 1 kali lagi, makanya kita lakukan crash sekali lagi. Makanya dengan cara yang sama, berarti G ke H tinggal 5 dan kita mendapatkan waktunya menjadi 38 hari dan biayanya menjadi 23.100.000. Nah, selanjutnya kita akan mengcrash dari D ke E. Nah, karena slope-nya dia yang kecil lagi setelah yang awal tadi. Nah, karena D ke E itu tuh 5 gitu langkahnya, terus kita crash lagi menjadi 4. Kita di sini melakukan crashnya 1 kali aja dulu ya gitu. Jadi di sini kita memperoleh harinya tuh 37 hari. Dan di sini kita lakukan lagi crashnya sama kayak tadi sehingga menjadi 36 hari. Nah, karena DKE ini tuh D dan E ini bisa turun 1 kali lagi sehingga kita bisa melakukan crash 1 kali lagi. Caranya sama aja ya untuk kayak sebelumnya, sehingga kita mendapatkan waktunya ini 35 hari dengan biaya 23.400.000. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka. Lalu kita crash di titik selanjutnya, yaitu crash di titik A ke B. Nah, dari A ke B ini harinya kita punya waktu tadinya 6, tapi kita akan crash, kita percepat waktunya jadi 5, dan perhitungannya itu menjadi 34 hari. Ternyata di A, B ini bisa di crash sekali lagi karena tidak mempengaruhi titik yang lain. Jadi kita kurangi lagi waktunya, titik A ke B ini jadi 4. Jadi kita peroleh itu 33 hari. Nah, di sini karena kita sudah peroleh 33 hari, jadi biayanya tuh bertambah sebanyak 300.000. Jadi kita punya biaya akhirnya itu 23.700.000. Lalu kita crash di titik selanjutnya yaitu titik F, G. Nah, di titik F, G ini punya waktu itu tadinya sebanyak 5. Kita crash 1, perhitungannya itu menjadi 32 hari.
Terus kalau kita masih bisa kita potong lagi karena tidak mempengaruhi yang lain, kita potong 1 jadi bisa percepat harinya sebanyak 3. Yang kita peroleh perhitungannya yaitu 31 hari. Nah, lalu untuk titik F, G ini bisa di-crash sekali lagi. Jadi kita bisa percepat waktunya sebanyak 2 hari. Jadi untuk perhitungannya masih sama seperti sebelumnya, jadi kita peroleh 30 hari. Nah, karena kita sudah memperoleh 30 hari, maka biayanya itu bertambah sebanyak 600.000, 3 kali 200.000. Jadi biaya akhirnya itu 24.300.000. Nah, dari yang telah kita lakukan ini, dari CPM yang telah kita lakukan, kita memperoleh bahwa proyek pembangunan taman kota ini dapat dipercepat menjadi 30 hari sesuai target hari jadi dengan tambahan biaya sebesar 1.400.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.